Pertama saya ingin sampaikan selamat malam untuk kawan-kawan semua yang sudah hadir. Terima kasih juga karena kita masih terus berjuang untuk ini tumpuk tanah ini, begitu. Yang pertama saya sampaikan terima kasih juga ke kawan Yason karena dengan film ini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya Papua hari ini mengalami banyak masalah. Nah, tapi dengan film juga sebenarnya kita bisa tahu ada cerita sukses yang bisa kita pakai untuk kemudian mendorong mengadvokasi atau memberikan penyadaran kepada masyarakat. Nah, saya pikir cerita-cerita dan film-film yang kita sudah dengar dari waktu ke waktu, hari ini Papua terlalu banyak soal. Nah, karena itu kenapa Papua Voice kemudian hadir untuk kemudian mendokumentasikan semua cerita sukses, tapi juga cerita-cerita masalah yang ada di sama-sama di tengah Papua, untuk kemudian menjadi kekuatan bagi kita, menjadi dasar untuk kita kemudian menyampaikan keluar ke teman-teman yang ada di luar Papua, yang ada di mana-mana. Tapi juga film-film yang kita mau buat itu kita bawa kembali ke kampung. Itu penting sebenarnya. Kita bawa kembali ke kampung, kita cerita sama masyarakat di kampung. Kalau kau bilang kau hutan sebagian rusak, tapi tadi Bapak Boni bilang Bapak punya tanah sebagian masih ada. Ya kan? Bapak punya tanah sebagian masih ada. Tanah ini Bapak tadi pesan-pesan lewat film-film yang Bapak sampaikan, kita juga mau kasih tahu sama kamu. Oke lah, yang sebagian sudah diambil, tapi yang tadi Bapak dipesan itu ada masih ada tanah yang ada, itu mari kita jaga. Caranya bagaimana? Bangun kembali kekuatan. Nah, karena itu kenapa Papua Voice selalu mendorong pendokumentasian cerita-cerita ini di Papua. Karena itu hari ini Papua Voice punya wilayah jangkauan itu ada di mana-mana. Kalau tidak salah di 13 wilayah kalau tidak sudah kita lakukan. Kenapa? Supaya setiap cerita yang ada di kampung itu harus didokumentasikan dengan baik. Saya setelah dengar nonton film dan kemudian dengar cerita dari kawan-kawan, Bapak Boni meninggal. Tadi ada banyak masalah, ada banyak keresahan. Kalau Bapak meninggal terus bagaimana? Tapi dengan film ini tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Begitu. Jadi film ini kita akan punya pengaruh yang kuat ketika nanti kita bawa kembali ke kampung, cerita sama masyarakat. Tadi Bapak punya anak-anak yang Bapak harapkan sudah tidak ada, tapi film ini akan menjadi cerita untuk kita punya orang-orang yang ada di kampung. Film ini hidup. Kasih tahu sama masyarakat, mari kita jaga kita tanah. Bapak Boni sudah tunjuk lewat film. Dia tanah sebagian yang masih ada, dia masih pakai untuk menanam. Tapi film ini juga kita mau kasih tahu keluar. Kalau hari ini Papua tidak sedang baik-baik, begitu. Jadi kalau orang bilang nggak Papua semaju, dengar langsung dari masyarakat di akar rumput. Kita nggak ada hidup dalam keadaan seperti ini, begitu. Jadi sebenarnya film-film yang Papua Voice sedang mendorong adalah bagaimana kemudian kita mendokumentasikan setiap film-film yang suara-suara rakyat, suara-suara akar rumput terhadap masalah mereka. Tapi kita juga dokumentasikan cerita-cerita sukses yang ada di kampung yang bisa kita pakai, begitu. Karena kekuatan film itu sangat mempengaruhi masyarakat di kampung. Kalau malas baca, kebanyakan kita juga termasuk saya juga mungkin baca terlalu banyak buku, saya pusing. Tapi ketika saya nonton saya akan memahami itu. Oh ya, berarti ini ada pesan-pesan yang baik. Nah, lewat film-film itu kita juga bukan hanya nanti kembali ke kampung Senege, tapi film itu kita akan bisa putar juga misalnya di Kabupaten Jayapura yang hari ini punya wilayah-wilayah sebagian besar hilang. Nah, dengan film itu kita mau bilang masih ada kita tanah. Mari kita memulai. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi dengan film itu kita mau bilang karena terlalu lama kita terus bersandar sama pihak Tuhan, kita pergi ambil kita punya tunggu Mas Jawa dong bahwa itu Kijang tadi datang baru tong ambil tunggu belanja untuk beli makan. Tapi Bapak Boni bilang tidak, ada lahan yang bisa dipakai, yang bisa menanam untuk kemudian kita hidup dari situ. Jadi saya pikir
Inilah kenapa Papua Voice terus berjuang untuk mendokumentasikan setiap cerita-cerita itu di masyarakat, karena sebenarnya itulah yang harus kita dorong supaya pemerintah juga tahu bahwa ada masalah, tapi masyarakat juga tahu bahwa kita masih ada kekuatan. Begitu, saya pikir begitu Pak Nelly.